Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Anda kembali menyaksikan di program yang seru dan tentunya ya program kali ini sangat menarik. Apalagi kalau bukan di Ruang Bahasa Merangkai Kata Menjaga Budaya. Bersama saya Putri Zen tentunya ya. Selama 1 jam ke depan pemirsa kita akan ngobrolin tentang bahasa. Hari ini topik pembahasan kita itu sangat menarik, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang disebut BIPA. Tapi tahu nggak kamu pemirsa, ternyata bahasa Indonesia bagi penutur asing ini ya, banyak penutur asing dari luar negeri yang bersekolah ke Indonesia, baik dari mahasiswa, traveler, bahkan sampai konten kreator ini sudah peduli dan ingin belajar bahasa Indonesia. Kita mau tahu pemirsa seperti apa mungkin keseruan belajar bahasa Indonesia ya untuk mahasiswa, traveler maupun konten kreator dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tentu di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ini ya ada loh difasilitasi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Seperti apa mungkin keseruannya? Kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Juliana MSI dan juga Ibu Metolia Jurliani SS. Kita undang terlebih dahulu untuk bergabung bersama kita karena kita akan berbincang dan juga berbicara seperti apa sih keseruan belajar bahasa Indonesia. Halo Ibu. Halo Putri. Selamat siang. Selamat siang. Kembali lagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Putri, sehat ya. Sehat. Ibu Meti sudah lama tidak bertemu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sepertinya sehat. hari ini sudah janjian ya Bu ya? Pakai biru. Pakai biru. Seperti langit hari ini yang lumayan cerah ya Bu ya. Semoga. Karena biasa suka hujan Bu. Iya ya. Ya kan? Belakangan cerah juga ya. Iya, kalau di Balai Bahasa seperti apa Bu? Masih sering banjir kah Bu? Aduh. Kalau hari cerah malah lebih aman Balai Bahasa. Malah lebih aman ya Bu ya. Ya, tapi kalau ngelihat fasilitas seperti infrastruktur jalan sudah mulai membaik ya Bu ya. Bagus. Sangat sudah mulai baik. Bagus. Sangat baik. Ibu Juli dan Ibu Meti, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Bu ya. Hari ini kita akan ngebicarain Bu tentang BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Bu. Ini kita harus patut berbangga ya Bu ya. Karena ternyata bukan hanya kita saja, bahkan kita pun abai ya Bu untuk belajar bahasa Indonesia yang kita anggap ala itu mudah. Gitu ya Bu. Apalagi kita sudah pernah membahas UKBI, Benar. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dan hari kita mau ngebahas bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di Balai Bahasa sendiri Bu Juli itu seperti apa? Ini apakah program, apakah divisi atau seperti apa BIPA ini Bu Juli? Baik Putri, terima kasih atas pertanyaan. BIPA itu salah satu program di Balai Bahasa. Seperti yang disampaikan Putri tadi, pemirsa, BIPA itu merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, ini memang program bahasa yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi bukan penutur Indonesia ya. Jadi intinya orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia itu bisa melalui program BIPA. Nah, informasi untuk pemirsa TVRI bahwa ada hal bagus, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional ke-10 di forum resmi PBB. Tepatnya di forum resmi UNESCO. Jadi itu merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Nah, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional, jadi tugas kita adalah menginternasionalkan bahasa Indonesia di ranah masyarakatnya. Jadi secara hukum sudah diresmikan sebagai bahasa internasional ke-10. Tapi pemopularannya dalam masyarakat itu merupakan tugas kita semua. Benar. Jadi Badan Bahasa memiliki program untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing melalui BIPA ini. Oke. Seperti itu. Jadi ternyata bahasa Indonesia sudah di urutan ke-10 seperti itu ya Bu ya. Jadi itu tepatnya sejak 20 November 2023. Jadi sudah 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Jadi itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Jadi dunia internasional menyambut ini dengan baik. Itu terlihat dari banyaknya ketertarikan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang Putri katakan tadi, bahwa banyak yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Apalagi sekarang ini dunia sudah mengglobal, seperti menyatu, sehingga informasi terkait dengan hal-hal yang tadinya mungkin asing itu jadi semakin lebih mudah. Nah, Indonesia dengan segala kekayaan dan keberagamannya itu menarik di mata dunia.
Jadi banyak orang di luar sana yang ingin mempelajari bahasa Indonesia karena sangat tertarik dengan negaranya. Apa rupanya yang menjadi daya tarik? Banyak. Kita sangat kaya, kita kaya budaya, kita kaya bahasa, kita kaya alam kita kaya, kita kaya dengan bahan-bahan tambang. Benar. Kita adalah negeri yang subur, kita adalah negara yang indah. Nah, seperti itu hal-hal itu menarik bagi orang asing. Benar. Nah, karena ketertarikan itu banyak juga di antara mereka yang akhirnya tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun komunikasinya akan lebih mudah. Benar. Jika mereka tertarik dengan negaranya, pelajarilah bahasanya sehingga paham akan budayanya, sehingga komunikasinya akan lebih Iya, mudah. apalagi kan sekarang sudah banyak ya Bu ya beasiswa ya Bu untuk mahasiswa yang untuk belajar ke Indonesia sendiri Iya. yang sudah difasilitasi mungkin dari negaranya ataupun dari negara kita. Bu Meti ini kan melihat mungkin ketertarikan banyaknya mahasiswa atau travelers bahkan sampai konten kreator dunia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Ini seperti apa mungkin Bu kondisi saat ini untuk bagi penutur asing yang ingin belajar di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Bu Meti? Ya, baik Mbak Putri. Kalau untuk kita berbicara ruang lingkup Sumatera Utara sendiri gitu ya, ini cukup banyak. Karena tercatat sampai dengan akhir tahun 2025 itu untuk lembaga yang kami fasilitasi ya, untuk pembelajar asingnya itu ya baik itu mahasiswa asing maupun tingkat sekolah itu sekitar 246 orang. Sekitar 246 orang itu yang mereka memang belajar di sini baik itu karena tugas orang tua maupun beasiswa. Seperti yang Mbak Putri tadi katakan dari universitas yang ada di Sumatera Utara maupun dari negara mereka seperti itu. Jadi memang sepertinya mereka tuh berbondong-bondong ingin ke sini. Apalagi jika berbicara Sumatera Utara, kita itu punya ciri khas yang berbeda dari, mungkin bisa dikatakan dari provinsi lain ya. Karena kita juga kan punya dialek bahasa yang berbeda gitu. Seperti pengalaman saya mengajar mereka itu, mereka bukan saja hanya ingin tahu gitu tentang bahasa Indonesia yang baku, tetapi juga bahasa Indonesia yang dialek Medan seperti itu. Contohnya seperti mandi itu tidak ada gitu di tempat lain ya, di daerah lain manis dingin gitu ya, atau limpul, limpul itu nggak ada itu gitu, angkot gitu, betor itu tidak ada. Jadi memang Sumatera Utara ini mempunyai daya tarik tersendiri jika kita berbicara Sumatera Utara. Di samping itu juga untuk belajar bahasa Indonesia di Sumatera Utara ini juga ada beberapa yang saya tanya pengalaman mereka itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita di Sumatera Utara ini kan heterogen ya. Artinya antar suku itu tidak ada yang dominan gitu. Jadi kita biasanya sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka itu lebih mudah gitu untuk belajar bahasa Indonesia. Mungkin berbeda dengan di daerah lain yang homogen seperti itu gitu. Jadi mereka terpengaruh dengan bahasa daerah gitu. Jadi agak susah untuk belajar bahasa Indonesia lebih cepat. Benar. Seperti itu. Apalagi selain bahasa Indonesia, bahasa daerah kita banyak ya Bu ya, 700 lebih gitu ya. Jadi memang dialeknya berbeda-beda. Tapi mungkin Bu Juli, kita sendiri aja sebagai orang Indonesia kesusahan untuk belajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Sama mungkin seperti belajar bahasa asing, kita yang orang Indonesia juga harus belajar juga bahasa kita sendiri gitu. Mungkin bagaimana Bu pendekatan yang dilakukan dari fasilitator yang ada di Balai Bahasa ini untuk mengajar penutur asing mungkin yang sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia seperti apa, Bu Juli? Baik, sebenarnya saat ini Balai Bahasa itu tidak memiliki tugas langsung sebagai pengajar BIPA, tetapi menjadi fasilitator bagi para pengajar BIPA yang ada di Sumatera Utara. Nah, seperti yang disampaikan Bu Meti tadi, banyak asosiasi BIPA, ya bahkan kampus-kampus pun biasanya memiliki komunitasnya sendiri, komunitas pengajar BIPA. Jadi tugas Balai Bahasa adalah memfasilitasi, jadi hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau ada calon pembelajar BIPA itu nanti akan diarahkan ke kampus-kampus atau
komunitas-komunitas pengajar BIPA tersebut gitu. Jadi untuk hal yang terkait dengan yang Putri tanyakan tadi bahwa belajar bahasa Indonesia itu kan sulit, lalu orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia ini gimana gitu. Nah memang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing ini perlu teknik. Jadi pastilah setiap hal itu ada metodenya. Benar. Ada kurikulumnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang itu akan terbagi pada tingkatan-tingkatan. Jadi ada level-level pembelajaran ya Bu Meti ya. Jadi itu dan setiap level pembelajaran itu memiliki modulnya sendiri. Jadi ada modul yang sudah disusun untuk para pembelajar BIPA dari level 1 sampai jenjang tertinggi itu level 7. Jadi untuk level mahir itu mereka dapat yang level 7. Nah, di level dasar semua pembelajar yang masih awal, yang masih dasar itu wajib melewati level 1. Nah, di level 1 yang diperkenalkan itu masih kata-kata sederhana dan dalam bentuk kata dasar. Karena salah satu keunikan bahasa Indonesia itu adalah kita memperkaya kosakata dengan cara menambahkan imbuhan. Tidak semua bahasa seperti ini konsepnya. Jadi karena kita memiliki imbuhan, kita awalnya itu mengajarkan kata-kata dalam bentuk dasar dulu. Jadi mungkin pada level 4 kita baru memperkenalkan imbuhan. Jadi di awal itu memang kata-kata yang kita ajarkan adalah kata-kata dalam bentuk dasar dan kata-kata yang akrab dalam keseharian. Misalnya kata makan, kata pergi, ini kan biasanya setiap hari dilakukan ini gitu ya. Nah kata-kata itu yang diajarkan dulu, jadi memang ada level-levelnya. Jadi semakin setelah bisa melewati level 1, baru kedua, ketiga, sampai ke 7 nanti, seperti itu. Oke, Bu Meti ini yang seperti dikatakan Bu Juli ada level-level pembelajarannya. Dikatakan mahir itu sampai ke level 7 itu biasanya memakan waktu berapa lama Bu Meti? Itu kalau berbicara mengenai waktu itu tergantung pembelajarnya ya. Pembelajarnya gitu. Dia berapa lama dia akan naik ke level selanjutnya seperti itu. Itu tergantung dan memang ketika kita mengajarkan BIPA kepada pembelajar asing gitu. Nah, di situ sebenarnya juga peran pengajar itu sangat penting gitu. Bagaimana mengupayakan agar mereka cepat naik ke level berikutnya gitu. Salah satunya sudah pasti praktik seperti itu. Nah, sesuai pengalaman lagi nih, kalau saya memang kelas itu khusus gitu ya, mereka belajar BIPA tapi seperti itu gitu. Tapi upayakan mereka juga bergabung dengan mahasiswa kita gitu, yang dari Indonesia. Jadi praktiknya bisa lebih cepat dan lebih cepat juga mungkin dibawa ke lapangan gitu, terjun langsung, misalnya ke pasar apa itu lebih cepat gitu jika mereka praktik daripada menonton di kelas seperti itu. Jadi intinya memang tergantung mereka dan peran pengajar BIPA sendiri. Iya. Tapi Bu Meti untuk menjadi pengajar BIPA adakah persyaratannya atau mesti dari lulusan mana seperti itu? Atau seperti ya, apa? Baik. Untuk pengajar BIPA sendiri itu minimal S1. S1. Nah, kalau jurusan tidak harus jurusan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dia semua bisa. Bisa semua jurusan asal memenuhi persyaratan yang ada di SKKNI. Dan KKNI BIPA itu standar kualifikasi kerja nasional Indonesia itu harus memenuhi syarat. Itu ada beberapa syaratnya, tapi yang paling utama dia minimal S1 ya, lalu tidak harus dari jurusan bahasa apapun boleh, karena ada pengajar-pengajar juga dari matematika, dari teknik bahkan gitu. Dari teknik itu, tetapi dia memang mempunyai bahasa ininya gaya atau style gitu di bahasa Indonesia seperti itu dalam pengajaran. Jadi tidak harus. Tapi yang satu lagi yang paling penting, kenapa tuh Bu? Harus tes UKBI-nya. Itu yang paling penting. UKBI-nya minimal unggul. Minimal unggul. Kalau di bawah unggul belum bisa ya Bu, coba lagi. Kayaknya belum, harus coba lagi gitu. Karena ada persyaratan, kalau misalnya kita mau ke luar negeri kan beasiswa ada TOEFL ya Bu ya. Kalau kita uji kemahiran berbahasa Indonesia, itu wajib. UKBI Gitu, wajib ya Bu. UKBI-nya harus. Tapi kalau jurusan
Kalau boleh Bebas. apa saja, bebas. Yang penting S1. Minimal S1. Minimal S1. Iya. Bu Juli, tadi kan Ibu katakan kalau Balai Bahasa ini menjadi fasilitator gitu ya. Untuk pengajar BIPA sendiri Bu, seperti apa open recruitment-nya atau saat ini seperti apa kondisi pengajar BIPA di Balai Bahasa? Balai Bahasa hanya fasilitator, tetapi jadi tugasnya itu memfasilitasi lembaga-lembaga pengajar BIPA. Jadi itu karena memang Balai Bahasa itu adalah UPT dari Badan Bahasa, itu kerja utamanya itu ada di Badan Bahasa. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini bahasa Indonesia itu sudah dipelajari di 57 negara yang ada di dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dunia terhadap bahasa Indonesia itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak. Jadi kita mengirimkan para pengajar BIPA ke negara-negara lain. Jadi memang ada persyaratan tertentu untuk menjadi pengajar BIPA ke luar negeri. Tapi yang pasti Badan Bahasa itu membuka peluang bagi semua orang yang tertarik asalkan memenuhi syarat. Nah, setelah nanti dites dan memenuhi syarat itu bisa dikirim ke luar negeri. Biasanya itu dalam waktu 1 semester. Nah, kalau nanti dirasa perlu dan perlu ditambah waktunya, itu akan ditambah lagi dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi itu salah satu upaya pemerintah untuk mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Itu bukan satu-satunya cara. Jadi ternyata itu secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, secara tidak resminya ternyata banyak mahasiswa kita atau orang Indonesia, apakah dia belajar ke luar negeri atau bekerja atau apapun itu, sekaligus membuka pengajaran BIPA di sana karena ketertarikan masyarakat dunia itu sangat tinggi. Apalagi bahasa Indonesia kita ini kan bahasa yang sangat mudah dipelajari. Jadi kasar-kasarnya kita sudah belajar bahasa Inggris sejak SMP sampai sekarang. Banyak di antara kita yang belum percaya diri untuk mempraktikannya. Tetapi orang asing hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan mereka sudah percaya diri untuk keluar rumah dan melakukan semua hal sendiri untuk langsung praktik bahasa Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bu Meti tadi. Mengapa? Karena bahasa Indonesia ini mudah. Jadi bahasa Indonesia itu tidak ribet dalam pelafalan, tidak ribet dalam apapun. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi bahasa Indonesia untuk lebih dikenal dunia. Seperti itu. Jadi pengajaran-pengajaran yang dilakukan di dalam negeri, di luar negeri dengan cara apakah mengirimkan pengajar atau orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang berinisiatif untuk mengajarkan itu tetap berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, makanya kita berharap nanti suatu hari bahasa Indonesia ini menjadi benar-benar bahasa internasional yang bukan hanya disahkan secara hukum tetapi dipraktikkan juga. Benar. Karena kalau kita belajar sama kayak mungkin kita belajar bahasa asing ya Bu, bahasa Inggris. Kalau belajar aja tapi nggak dipraktikkan kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Iya, memang cara yang paling cepat itu seperti yang disampaikan Bu Meti itu praktik. Praktik itu paling cepat ya Bu. Mungkin orang asing lebih percaya diri tadi seperti Ibu katakan. Walaupun mungkin aksen bahasanya masih Inggris-Inggris gitu ya Bu. Karena ideolek itu memang sulit. Iya. Jangankan orang asing, kita saja beberapa daerah itu bisa dikenali dari aksennya kan. Orang yang berasal dari daerah misalnya Batak atau berasal dari Jawa itu kan memiliki aksen sendiri atau dialek sendiri. Jadi memang itu perlahan mungkin bisa diperbaiki, tetapi kalau di awal kemungkinan besar orang asing itu akan sulit langsung fasih. Benar sekali. Nah, tentunya pemirsa ya, kita masih akan berbincang kembali dan Bu Meti sudah menyiapkan ini kira-kira salindia yang akan dipaparkan kepada pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bahasa. Merangkai kata menjaga budaya hanya di Ruang Bahasa. Baik
Baik pemirsa, Anda masih di Ruang Bahasa Merangkai Kata Menjaga Budaya. Kita masih bersama dengan Ibu Meti dan juga Ibu Juli nih terkait BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kita turut berbangga bahwa ternyata bahasa Indonesia ini sudah berada di jajaran 10 ya Bu ya. Kita berharap tahun ke tahun semoga kita naik peringkat nih Bu. Ya kan Bu, kalau bisa nanti masuk 5 besar lah ya. Gak ada yang gak mungkin ya Bu ya di dunia ini. Karena gimana caranya kita bisa menyosialisasikan juga bahasa Indonesia, bukan menjadi tanggung jawab seutuhnya dari Balai Bahasa, tapi juga kita sebagai masyarakat. Nah pemirsa, biar kita lebih paham lagi seperti apa bahasa Indonesia bagi penutur asing, ini Bu Meti sudah punya materi ya Bu ya, yang akan dibagikan ke kita semua. Ini seperti apa? Kita persilakan untuk Bu Meti kiranya untuk bisa mengambil tempat, karena kita mau tahu lagi nih pemirsa seperti apa mungkin yang dilakukan Balai Bahasa untuk menjadi fasilitator nih untuk penutur asing yang ada di Sumatera Utara tepatnya. Silakan Bu Meti. Ya, baik. Jadi di sini kita akan melihat ini paparan yang sudah saya siapkan, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Baik, lanjut. Boleh selanjutnya? Ya, BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia untuk warga negara Indonesia, warga negara asing. BIPA ini dipelajari untuk digunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, atau juga untuk kepentingan akademik, yaitu bagi para pembelajar baik itu mahasiswa atau tingkatan sekolah SD, SMP, SMA untuk digunakan di dalam pembelajaran sehari-hari, dan untuk profesional. Untuk profesional ini adalah para pekerja, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. BIPA adalah bagian dari internasionalisasi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena melalui program BIPA, melalui program BIPA, Indonesia mengenalkan bahasa negara, menyebarluaskan bahasa negara ke luar negeri, dan juga memantapkan program BIPA untuk di dalam negeri. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, tujuan BIPA yang pertama sudah pasti mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Seperti yang saya katakan tadi, mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertugas untuk menyebarkan bahasa negara ke luar negeri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengirim para pengajar ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Dan untuk tahun ini di akhir 2025 ada sekitar 32 negara tujuan di mana Badan Bahasa mengirimkan para pengajar ke luar negeri. 32 negara itu secara daring dan luring. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia di dunia global, salah satunya bahasa Indonesia telah berhasil menjadi salah satu bahasa di sidang umum UNESCO sejak tahun 2023. Lalu memfasilitasi penutur asing belajar bahasa dan budaya Indonesia. Melalui program BIPA bukan saja mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi juga pengenalan budaya. Budaya baik itu dari makanan, kuliner, juga kesenian, tradisi, dan sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup program BIPA. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, di dalamnya itu ada beberapa poin, yaitu terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu untuk pelevelan di bahasa Indonesia bagi penutur asing itu ada level 1 sampai 7. Nah, bagaimana untuk penentuan pelevelan ini? Biasanya para calon pembelajar BIPA itu akan dites terlebih dahulu UKBI-nya, yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia.
Jadi tergantung dari nilai UKBI-nya, maka mereka akan ditempatkan pada level, apakah di level 1, 2, dan seterusnya. Karena jika tidak diadakan uji UKBI dulu, maka mungkin mereka akan bagaimana ya, mungkin yang seharusnya sudah berada di level 3 tidak mungkin bergabung dengan level 1. Karena sebahagian pembelajar asing yang belajar Indonesia, mereka sudah belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu di negaranya. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran program BIPA, ada 3, yaitu kelas budaya, kunjungan lapangan, dan praktik komunikasi. Untuk kelas budaya, biasanya para pembelajar itu, khususnya di tingkat universitas, mereka mempunyai jam sendiri. Jam sendiri maksudnya di luar pembelajaran mereka di dalam kelas, mereka belajar budaya seperti belajar memasak, membatik, seperti itu. Itu salah satu cara dalam pengenalan budaya kita. Lalu kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan para pembelajar juga akan praktik langsung seperti ke pasar tradisional atau ke tempat-tempat umum, misalnya ke tempat transportasi, seperti itu. Terakhir, praktik komunikasi. Untuk praktik komunikasi, para pembelajar diberi kesempatan dalam satu kegiatan, seperti mungkin mereka menjadi pewara, pembawa acara, atau mereka menjadi panitia dalam satu kegiatan agar bisa berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, pengembangan BIPA di Sumatera Utara. Untuk pengembangan BIPA di Sumatera Utara, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, seperti yang telah dikatakan tadi, mempunyai tugas mengembangkan bahasa negara dan juga mengupayakan dalam penginternasionalan bahasa Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk di luar negeri, tadi sudah disinggung, yaitu pengiriman pengajar ke luar negeri. Dan untuk di dalam negeri, pengembangan program BIPA adalah menjadi tugas balai dan kantor bahasa yang ada di provinsi. Untuk di Sumatera Utara, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara bertugas melaksanakan pengembangan program BIPA di wilayah Sumatera Utara. Nah, pengembangan program BIPA ini melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara yang tugasnya adalah koordinasi dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA seperti perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara sudah mempunyai lembaga BIPA, lalu satuan pendidikan kerjasama, ini adalah yang dulunya disebut sekolah internasional, sekarang satuan pendidikan kerjasama yang memang di dalamnya banyak anak-anak sekolah yang berkewarganegaraan asing. Lalu Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sendiri, walaupun Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai tugas mengajar, tetapi sebagai fasilitator. Selanjutnya, meningkatnya minat belajar dan jumlah pembelajar BIPA. Ini jelas dari tahun ke tahun jumlah pembelajar asing yang datang untuk belajar di Sumatera Utara meningkat. Seperti akhir tahun 2025 itu ada 246 pembelajar, itu baru yang terfasilitasi di satuan pendidikan kerjasama dan di universitas seperti itu. Itu belum termasuk yang tenaga kerja asing. Nah, jumlah pembelajar ini meningkat dan untuk tahun ini tapi belum terdata karena tahun ini mereka masih proses untuk masuk ke Indonesia, itu diperkirakan akan bertambah dari jumlah yang tahun lalu. Selanjutnya, peran Balai Bahasa dalam program BIPA, fasilitasi program BIPA di Sumatera Utara. Dalam memfasilitasi program BIPA di Sumatera Utara, ini ada 3 dari Balai Bahasa, yaitu setiap tahunnya adalah kerja Balai Bahasa dalam memfasilitasi mengadakan BIMTEK,
dalam peningkatan kompetensi pengajar BIPA, lalu ada diseminasi program BIPA, penyusunan pengembangan bahan ajar, koordinasi dengan lembaga penyelenggara program BIPA. Jadi BIMTEK atau bimbingan teknis adalah fasilitasi yang paling utama dari kerja Balai Bahasa Sumatera Utara untuk pengembangan program BIPA di wilayah Sumatera Utara. Nah, ini tiap tahunnya diikuti oleh lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA, baik yang sudah memiliki lembaga BIPA sendiri atau yang belum. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk memotivasi lembaga-lembaga yang belum memiliki lembaga program BIPA sendiri untuk mereka khusus membuat lembaga sendiri, lembaga mandiri seperti itu. Lalu diseminasi program BIPA ini adalah penyebaran atau informasi, kami dari Balai Bahasa menginformasikan tentang program-program BIPA yang terkini seperti itu. Lalu penyusunan dan pengembangan bahan ajar dalam BIMTEK, ini masuk di dalam BIMTEK, itu di dalam BIMTEK kami selain dari penguatan kompetensi pengajar untuk pengajar BIPA, kami juga mengadakan membuat penyusunan pengembangan bahan ajar BIPA, tentunya khusus untuk muatan lokal Sumatera Utara yang nantinya bisa digunakan oleh para pengajar BIPA. Terakhir, koordinasi dengan lembaga penyelenggara program BIPA. Koordinasi ini dilakukan oleh tim BIPA Balai Bahasa Sumatera Utara setiap tahunnya untuk memantau kemajuan atau progres dari lembaga yang sudah difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui sampai di mana kemajuannya, apa saja kendalanya dalam melaksanakan program BIPA ataupun dalam mendirikan program BIPA yang memang sebagai tujuan dari Badan Bahasa memberikan fasilitasi. Lanjut? Sudah. Oke, Baik, tepuk terima tangan dong kasih. untuk Bu Meti. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bu Meti luar sekali, biasa sekali pemaparannya. Tapi tadi Bu Juli ada dikatakan dari pemaparan Bu Meti ya bahwa ada koordinasi yang dilakukan seperti ada BIMTEK juga diseminasi. Itu seperti apa timelinenya, Bu? Itu dilakukan secara bertahap. Jadi di awal itu memang sejak beberapa tahun lalu, karena tugas Balai Bahasa adalah fasilitator, itu kami mendata awalnya, mendata lembaga-lembaga yang terkait dengan orang asing. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa perlu tidak dibuat lembaga pembelajar BIPA di sini. Jadi seperti yang tadi disampaikan, untuk kasus Sumatera Utara itu hampir semua universitas yang ada di Sumatera Utara itu punya lembaga BIPA-nya sendiri gitu. Jadi itulah nanti yang oleh Balai Bahasa diundang untuk mengikuti BIMTEK-nya. Jadi BIMTEK ini memang ditujukan kepada para pengajarnya. Ya, jadi peningkatan kompetensi pengajar BIPA. Setelah itu nanti setelah itu ada pemasyarakatan pengajaran BIPA. Lalu ada beberapa tahapan yang pasti komunikasi antara Balai Bahasa dengan lembaga pegiat BIPA itu tetap terjalin dengan mesra, karena setiap tahun kami tetap berkomunikasi dan tetap meningkatkan pelayanan terhadap para pembelajar BIPA ini, karena seperti yang disampaikan Bu Meti tadi, itu bahan ajar itu selalu dikembangkan karena saking beragamnya kekayaan Sumut terutama ya, karena kita bicara tentang kelokalan. Jadi kekayaan Sumut itu beragam, jadi bahan ajarnya tetap dikembangkan. Hal-hal unik yang ada di Sumatera Utara itu menjadi daya tarik. Seperti yang disampaikan Bu Meti, bahkan becak bermotor yang ada di Medan itu menjadi daya tarik karena di tempat orang asing itu tuh mungkin nggak ada. Ya, iya, jadi hal-hal yang terkait dengan budaya dan kebiasaan ini itu pastilah menjadi sesuatu yang menarik, sehingga saat kita mengajarkan sesuatu berdasarkan hal yang menarik, nanti insya Allah hasilnya jadi lebih bagus. Jadi keragaman ini itu bagaimanapun belajar bahasa pastilah harus belajar budaya. Nah, karena satu konsep di tempat mereka itu kalau konsepnya itu jarang dijumpai, kemungkinan kosakatanya juga nggak banyak. Iya.
Jadi kalau di tempat kita, setiap saat itu kita jumpai, kemungkinan jumlah kosakatanya ada banyak. Contoh saja kata rice dalam bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu udah banyak sekali, ada beberapa konsep dari mulai padi, gabah, menir, beras, nasi, bubur, sama mereka hanya satu kata, rice itu. Nah, itu kan hal yang menarik untuk disampaikan bahwa semakin sering kita gunakan dan keberadaan benda itu ada sama kita, maka kemungkinan besar kosakatanya semakin banyak. Iya, bertambah dan itu gitu. unik bagi mereka, itu unik, sehingga bahan ajarnya tetap harus dikembangkan. Seperti itu. Jadi memang dilakukan awal adalah pendataan ya Bu ya. Iya. Karena kita tahu juga universitas yang ada di Sumatera Utara kan pasti ada ya Bu ya. Penutur asing tuh pasti ada. Pasti Orang-orang luar ada. negeri yang mungkin dapat beasiswa. Benar. Jadi makanya kenapa di universitas itu pasti ada BIPA-nya seperti Iya. itu. Tadi Bu Meti sempat menjelaskan juga Bu bahwa ternyata pengajar BIPA ini banyak yang diterbangkan, kita katakan, ke luar negeri, baik secara offline dan juga online. Kalau untuk online-nya sendiri ini seperti apa Bu Meti? Ya baik, kalau yang pengiriman pengajar BIPA yang ada yang langsung mereka ke luar negeri atau yang ini namanya belajar daring, ya pertama saya akan menjelaskan yang melalui badan bahasa itu ada pilihan. Jadi para calon pengajar itu memilih dia mau daring atau luring datang ke luar negeri, seperti itu. Tetapi jika pembelajar asing juga akan belajar, bisa, yaitu dengan membuka portal BIPA. Jadi bisa tuh di BIPA Daring Kemdikdasmen atau diketik saja BIPA Daring, gitu ya, itu akan keluar. Nah di situ para pembelajar asing akan melihat dia mau belajar di mana, dia mau tes dulu pelevelan ada, lalu dia akan belajar di mana. Misalnya dia orang Belanda, mau belajar bahasa Indonesia, dia tinggal klik BIPA Daring, dia bisa lihat itu di situ ada bagian-bagiannya seperti di Belanda gitu. Itu ada 62 negara ya, ada 62 negara yang mempunyai lembaga BIPA. Seperti misalnya di India ada 2, di Belanda ada 1 gitu. Jadi kalau di orang Belanda mungkin mau belajar bahasa Indonesia tapi dia nggak mau ke Indonesia misalnya gitu. Oh di Belanda ternyata ada, dia bisa di situ. Jadi itu melalui BIPA Daring. Nah, untuk yang mereka juga akan belajar ke Indonesia, itu juga bisa. Mungkin sebelumnya mereka ingin informasi dulu nih. Saya mau belajar bahasa Indonesia ke Sumatera Utara, di mana ya? Ya diklik juga BIPA Daring. Itu bisa lihat di situ gitu. Nah, kalau kita mau mengajar, saya mau mengajar, bisa juga kita dari situ sebagai juga. apa? Kita nanti ada pilihan, kita sebagai pengajar mau ngajar di mana gitu. Nanti orang asing yang milih, oh ini ternyata ada pengajar, seperti itu. Jadi itu saya sampaikan tadi di BIPA Daring Kemdikdasmen atau BIPA Daring saja diklik Itu laman sudah keluar. atau aplikasi? Itu seperti apa ya? Bukan aplikasi sih, kayaknya Laman berarti ya, Bu, ya? tinggal BIPA Website ya, Daring laman. seperti itu. Nah di situ juga ada informasi tentang kebipaan yang terbaru apa saja, itu biasanya dimasukkan di situ. Dan ini ada FHI ini yang sedang lagi heboh-hebohnya, Festival Handai Indonesia. Itu adalah salah satu giat dari Badan Bahasa dengan tujuan untuk mengikat atau silaturahmi antar pembelajar asing dengan mengikuti lomba. Jadi di setiap provinsi orang-orang asing itu disaring, ada lomba berpantun, lomba bercerita, mendongeng, baca puisi, lalu mereka dipilih yang menang ikut ke Jakarta bertanding, seperti itu ditandingkan di seluruh Indonesia. Tapi orang ini semua ya, orang asing semua. Orang asing semua. Mereka berpantun, mereka mendongeng seperti itu dengan tujuan mempererat silaturahmi antar mereka, tapi melalui bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Namanya kegiatannya Festival Handai Indonesia. Handai Indonesia. Dan ini kan tentu memotivasi Benar. para pembelajar untuk lebih bersemangat karena ada lombanya dan ada hadiahnya. Seperti itu. Jadi ternyata bahasa Indonesia makin menarik ya pemirsa untuk penutur asing. Kita masih punya satu segmen lagi ya, kira-kira seperti apa permainan di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bahasa. Merangkai kata menjaga budaya hanya di Ruang Bahasa. Baik pemirsa, Anda masih di Ruang
Ruang Bahasa kita masih bersama dengan Bu Juli dan juga Bu Meti ya. Tadi kita sudah banyak tahu Bu, untuk BIPA ini ternyata ada levelnya. Terus bagaimana kita ingin menjadi pengajar BIPA harus mencoba UKBI terlebih dahulu. Tapi ini bukan hanya untuk pengajar BIPA saja ya pemirsa. Mungkin Anda yang penasaran seperti apa sih tes UKBI ya, itu boleh aja langsung mendaftar ya Bu ya. Di Iya. Balai Bahasa juga ada ya Bu ya. Sekarang pendaftaran dilakukan secara daring, Secara daring jadi langsung juga. dari Jakarta. Oke. Jadi jadwal semua Sudah bisa tinggal kita dilihat. pilih saja. Iya, menyesuaikan dengan kegiatan kita seperti itu ya Bu jadi ya. sudah ada jadwalnya, tinggal kita pilih kita mau hari apa, jam berapa, di mananya Di mana terserah gitu ya. kita karena dia kan sifatnya daring. Benar, jadi bukan hanya untuk penutur asing aja ya pemirsa, UKBI ini juga bisa kita coba. Putri terakhir mencoba itu masih di tahapan unggul Bu, pengen naik satu langkah. Iya. Nanti coba lagi kayaknya Bu. Setelah Kenapa unggul nggak ada dua sangat langkah? unggul, Oh, ada dua langkah. ada istimewa. Harus Jangan kita tanggung, harus harus istimewa. istimewa, Iya, iya. kita harus istimewa. Baiklah pemirsa, kita mau berdiri dulu ya Bu ya, kita Baik. mau main game seperti biasa. Siap. Mungkin Ibu boleh di samping Ibu Meti. Kalau Bu Juli ini kali kedua ya Bu ya? Iya. Iya. Sudah. Tapi ini berbeda kok Bu dari game sebelumnya. Iya kah? Iya, kita masih sama Bu, kita masih pakai bel ya Bu ya. Kita pakai lonceng. Jadi untuk menjawab Ibu harus menyebutkan kata kuncinya. Kita mainnya kata kuncinya kira-kira pakai bahasa sapaan ya Bu ya. Iya. Sapaan dari bahasa daerah kita 8 etnis. Kalau Bu Juli apa? Jangan horas Bu. Kemarin Ibu udah pakai horas. Ahoy. Ahoy. Kira-kira kalau Bu Meti apa Bu? Apa ya? Menjua-jua. Menjua-jua. Oke. Jadi Bu, kita mau ngelihat dulu, kita akan mengisi kira-kira kekosongan yang ada dari kata-kata yang ada di layar. Oke, untuk soal yang pertama. Oke, kita buka soal pertama. Oke, yang pertama Bu. Arti dalam KBBI adalah tidak masuk akal. Kira-kira apa jawabannya Bu? Mustahil. Enggak ada ya. Ada. Yang nomor 1. Itu kan diacak gitu kan? Tidak. Tidak masuk akal ya? Coba kita lihat. Jawabannya Ada kata adalah mustahil sebenarnya, tapi kok nggak dapet ya? mustahil seharusnya Bu ya. Oh, absurd. Baik. Oke. Iya. Yang nomor 2 ya Bu ya. Jangan lupa untuk belnya ya Bu ya. Arti dalam KBBI adalah tidak seperti yang pernah ada atau penyimpangan dari yang sudah ada. Waduh. Ini benar-benar susah ini ya, tahapannya udah naik level Bu. Udah level 5 kali ini ya Bu ya. Arti dalam KBBI adalah tidak seperti yang pernah ada, penyimpangan dari yang sudah ada. Ini berarti 282 ya? Atau dia boleh dari bawah? Dia Enggak. 2 Bu ini. Yang Tetap nomor 2. dari Manloy itu. Mm-mm. Penyimpangan Penyimpangan dari yang sudah ada, tidak seperti yang pernah ada. Gaib dong ini. Tidak seperti yang pernah ada. setahu saya kalau penyimpangan anomali ya, tapi Anomali. Bisa jadi Oh ya, Yan anomali. Mali. anomali ya. Ahoy. Anomali. Kita coba 3, Gara-gara 2, 1. Anomali, bener. Oke, nomor 3 Bu. Arti dalam KBBI adalah orang yang suka menantang, melawan dan sebagainya. Menjua-jua. Iya, apa Bu Meti jawabannya? Dicoba Oh, ya, aja ada Bu, N. mana tahu benar atau mendekati. Aduh, kok hilang? Enggak. Nogatsian. Kira-kira apa Bu? Apa tadi? Arti dalam KBBI adalah orang yang suka menentang, melawan dan sebagainya. Kira-kira apa Bu? Maling kundang kali ya Bu, dia suka menentang, melawan. Tidak terjawab sama sekali. Kira-kira apa Bu? Enggak dapat. Pas. Pas, kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Astagfirullah. Itulah, coba lah. Itulah mau dibilang tadi. Tapi mau dibilang tapi Iya. nggak di kepala ya Bu Iya. ya. Jadi bingung mau keluarnya. Kata ini biasanya sering diperan
Iya, peran. Protagonis, protagonis, antagonis, tapi benar, iya, Bu, ya. baiklah. Oke, nomor 4, arti dalam KBBI adalah perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Bapak Jojua. Iya, silakan Bu Meti. Bapak euforia apa? Euforia. Euforia. Kita lihat 3, 2, 1. Oke, benar. Satu sama ya, Bu ya. Kita lanjut. Ini masih ada lagi, Bu. Ada lagi. Masih ada lagi. Yang Ini kelima. hadiahnya apa? Umroh. Arti dalam hadiahnya umroh ya, Bu ya. Berdua kita kalau umroh. Arti dalam KBBI adalah ruang yang ada di sekeliling dan melingkupi bumi, terdiri atas ruang udara dan antariksa. Jawabannya adalah Dirgantara. Dirgantara. Ini yang ngejawab kayaknya ini nih, Iya. adminnya nih ya kan, Bu ya. Kita oke, nomor 6. Arti dalam KBBI adalah iri dan dengki. Pak Jojua. Iya, apa, Bu? Julid. Julid, ya. Apakah jawabannya benar julid? 1, 2, 3. Oke, benar julid. Julid ini sudah dalam KBBI berarti ya, Bu ya? Ya sudah ya. Julid. Itu nggak Oke. tahu. Seandainya ada masih cakapan. Masih cakapan Iya. kita sehari-hari ya, Bu ya. Ah. Nomor 7, arti dalam KBBI adalah kacau balau, acak-acakan. Semrawut. Iya, silakan. Semrawut. Semrawut. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Iya, semrawut, bener. Selanjutnya yang terakhir, arti dalam KBBI adalah suka mengkritik atau Ahoy. berkomentar. Ahoy, silakan. nyinyir. Nyinyir. Jawabannya adalah Oke, nyinyir. Tepuk tangan dong. Jadi ini skornya adalah Bu Juli 3, Bu Meti 1. 2 ya, Bu ya. Hadiahnya nanti diambil di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Silakan duduk, Bu. Luar biasa sekali. Jadi memang untuk permainan-permainan yang ada di ruang bahasa ini juga bisa diaplikasikan ya, Bu ya. Iya. Untuk anak-anak yang ada di sekolah atau mungkin kalau bagi penutur asing ada nggak, Bu? Kira-kira? Ada, tetap saja metode ini adalah metode yang sangat efektif, tetapi tentu saja kata-kata yang masih sederhana Iya. dan dalam bentuk dasar. Kalau kayak tadi kayak bingung ya mereka ya, Bu ya. Bingung. Karena masih belajar kata-kata dasarnya Iya, seperti iya. itu. Tapi menurut Bu Juli sendiri sebagai mungkin asli orang Indonesia seperti itu, belajar bahasa Indonesia tuh kesulitannya dari 1 sampai 10. Kesulitannya paling di 6 ya. Di 6 ya, Bu. Di 6, Apa jadi yang enggak- menurut Ibu? Jadi kalau bahasa Indonesia ini tergolong bahasa yang sangat mudah karena kita tidak mengenal gender. Jadi Benar. beberapa bahasa di dunia itu ada gendernya, misalnya bahasa Prancis, bahasa Arab. Iya. Bahwa satu benda ini dia ada kelaminnya, Iya. dia tergolong femina atau Benar-benar. maskula seperti Benar-benar. itu ya. Kalau bahasa Indonesia bilangnya ini laki apa perempuan Iya. ya. Nah, jadi semua benda seperti itu. Nah, bahasa Indonesia tidak. Tidak. Setelah itu bahasa Indonesia juga tidak memiliki tingkatan unda usuk ya. Misalnya bahasa Jawa itu atau bahasa asing mungkin ada yang seperti ini, bahwa berbicara dengan orang yang lebih kecil, dengan rekan yang sebaya, dengan yang lebih tua, pilihan katanya itu harus beda. Benar, Karena menyesuaikan. menyesuaikan dengan tingkat sosialnya. Benar. Kalau Bu Meti sendiri dari 1 sampai 10, Bu? Aduh, kalau saya kayaknya masih di 8 ya. Di 8 ya, Bu ya? 8 ya, karena mungkin pertama mungkin basic saya bahasa Inggris gitu kan. Jadi oke. selama kuliah itu yang ditekuni memang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belajarnya selintas. Tapi sejak masuk Balai Bahasa 21 tahun yang lalu sampai sekarang saya tetap belajar gitu. Apalagi ketika akan belajar atau bertemu dengan orang asing akan belajar BIPA seperti itu. Oke, seperti itu. Bu Meti terima kasih sudah hadir, Bu Juli terima Sama-sama. kasih. Kita sudah berbincang-bincang asik mengenai bahasa Indonesia bagi penutur asing. Harapannya semoga bahasa Indonesia ini makin naik kelas ya, Bu ya. Naik Amin. peringkat dan ada perubahan dari tahun ke tahun. Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Ruang Bahasa ya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Putri Zain pamit undur diri dan sampai jumpa.